Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ini di pelajaran kelas 4 apa ya kalau tidak salah. Iya. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dan hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau wafat pada usia 70 tahun. Nah, pada di usia 40 tahun, beliau itu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuannya adalah agar beliau bisa dekat dengan rakyat tanpa ada jarak. Kalau misalnya masih menggunakan gelar, beliau tidak bisa mendekati rakyat seperti itu. Jadi ada jaraknya. Jadi satu yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ada 6 poin penting yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita. Yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak itu lahir itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi di sini tugasnya pendidik atau sebagai pamong hanyalah menuntun, bukan langsung memberikan arahan, tapi kita hanya menuntun seperti itu. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak di sini ada 2, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka di sini artinya adalah bebas ya, kita memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya atau lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Lalu yang kedua adalah bermain, kodrat anaknya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Tidak hanya anak ya, tapi orang yang sudah dewasa pun dengan yang namanya permainan juga suka. Seperti itu. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau olah cipta, olah rasa, olah karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi kalau belajarnya sambil bermain, itu anak lebih cepat menangkap karena hal itu menyenangkan bagi anak. Yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena anak itu sudah memiliki perasaannya mereka sendiri, sudah memiliki kekuatan mereka sendiri, seperti itu. Jadi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi setiap anak itu mempunyai perasaannya sendiri, mempunyai emosinya sendiri. Kita itu hanya menuntun dan menebalkan garis samar-samar itu. Jadi kalau yang baik kita tumbuhkan, nah sedangkan sifat mereka yang kurang baik ya kalau bisa kita luruskan seperti itu. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang kelima adalah budi pekerti. Budi itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Nah, sedangkan pekerti itu adalah tenaga. Perpaduan dari budi pekerti itu akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Selanjutnya yang keenam adalah konsep petani. Jadi diibaratkan guru itu adalah pak taninya, sedangkan siswa itu adalah benihnya dan sekolah adalah lahan. Jika benih jagung yang baik atau misalnya anak yang sudah memiliki
potensi yang unggul, lalu jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, atau mendapatkan sekolah yang fasilitasnya bagus, guru-gurunya bagus, dan memiliki pemeliharaan dari Pak Tani, tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Jadi kalau anak potensinya sudah bagus, sekolahnya bagus, guru-gurunya perhatian, maka potensi anak ini akan lebih maju seperti itu, akan lebih berkembang. Sedangkan kalau tidak ada pemeliharaan, jadi kurang adanya perhatian dari guru, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, jadi sekolahnya biasa-biasa aja, atau tempat jatuhnya benih jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik, tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Nah, yang terakhir adalah sebaliknya. Kalau benih jagungnya itu tidak baik, biasa aja, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang baik, jadi gurunya perhatian, gurunya ikhlas hati mendekati sang anak, memberikan pembelajaran, pengajaran, pendidikan oleh petani, maka benih itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Jadi kalau anak yang potensinya biasa-biasa aja, tetapi kita memberikan pelayanan kepada anak, memfasilitasi anak, dan memberikan, dan sekolahnya itu mensupport, mendukung, maka benih jagung ini yang potensinya biasa aja bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, di sini kesimpulan dari pemikiran KHD adalah tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka, intinya adalah mereka bisa selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berapa poin? Ada 6, Ustadz. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya artinya bebas, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi bebas tapi bukan bebas yang kebanjur, tapi dia juga bisa memerintahkan dirinya sendiri. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Insya Allah di SD Al-Irsyad ini sudah bisa ya. Untuk yang poin pertama yaitu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu terdiri dari mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Lalu yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu artinya pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Regulasi diri artinya bisa membuat aturannya sendiri tanpa mengganggu orang lain, seperti itu, kemandirian. Lalu yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong terdiri dari kolaborasi atau kerjasama, berbagi, dan kepedulian. Lalu yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi kalau di sini sekarang anak-anak itu semakin kritis ya terhadap apapun bisa ditanyakan, dan kadang membuat kita itu terpana gitu. Contohnya dulu itu pernah saat saya mengajar bahasa Jawa, mungkin Usnina masih ingat, saat dijelaskan tentang Pandawa,
Pandawa itu ibunya kan dua. Dia bertanya, Usika, kenapa? Itu Pandawa kan ibunya dua. Namanya siapa? Yaitu Dewi Kunti sama Dewi Mandri. Pertanyaannya anak itu di luar dugaan kita. Pertanyaannya adalah, apa istri pertamanya nggak marah? Itu pertanyaannya. Saat itu saya hanya terbengong sama Musina juga. Kok bisa ya pertanyaannya itu di luar dugaan kita seperti itu. Musina waktu itu jawabnya apa ya? Baik-baik saja hubungannya kayaknya. Seperti kami. Iya, itu kenyataan. Ternyata anak-anak sekarang itu, kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita yang seharusnya memahami dia dulu. Sebetulnya kenapa sih dia melakukan seperti itu? Misalnya dia tidak memotong kukunya yang panjang. Kita bisa menanyakan, kamu nyaman nggak kalau kukunya panjang? Kamu kalau makan pakai tangan kukunya panjang gimana? Jadi kita lebih menggali kepada anak untuk menanyakan dan memahami kenapa sih dia nggak mau potong kuku, alasannya itu apa. Lalu yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebetulnya menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat yang mungkin kita anggap dia berbuatnya kok seperti itu ya, sebetulnya pasti dia memiliki tujuan. Misalnya mungkin dia butuh untuk diperhatikan, misalnya seperti itu. Lalu teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kalimatnya adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini berarti dia melakukan hal itu agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti motivasinya dari luar atau eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan penghargaan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kalimatnya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini berarti sudah timbul motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, sekarang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan seperti mengapa kita memiliki aturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa kira-kira? Kenapa kita harus pakai helm? Nah, itu berarti motivasi eksternal atau ketidaknyamanan atau menghindari dari hukuman. Tapi kalau jawabannya adalah untuk keselamatan, keamanan, itu berarti motivasi dari diri, dan itu disebut sebagai keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang yang diyakini, yang benar, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kenapa kita memakai masker? Kalau jawabannya pakai masker, ya karena kalau temannya pakai, nah berarti itu sama, masih motivasinya dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan gitu, seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serang tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas.
dan persaingan menciptakan kecemasan karena merasa tidak nyaman. Kok aku nggak dapat bintang ya? Nah, itu membuat diri siswa itu merasa tidak nyaman. Lalu yang keempat adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau anaknya sudah pasrah, aku paling nggak dapat bintang seperti itu misalnya, mereka akan pasrah seperti itu. Lalu yang keempat adalah penghargaan menghukum. Nah, di sini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi belum tentu menyakitkan. Saat kita dihukum oleh guru misalnya, itu akan membekas hingga sekarang, sampai sekarang masih teringat. Nah, itu makanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu bersifatnya paksaan, mau nggak mau, kalau sudah melanggar berarti dihukum. Nah, sedangkan kalau konsekuensi adalah stimulus berupa tanggapan seperti itu. Lalu selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, anak terkadang bisa berbuat dengan berbohong seperti itu. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini sekarang coba kalau misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, itu adalah termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ayo Ustaz Rudi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang betul adalah hukuman, karena dia kan terlambatnya bukan di jam olahraga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena itu pelajaran PJOK olahraga. Jadi konsekuensinya dia kan ketinggalan 10 menit. Jadi konsekuensinya adalah olahraga lari seperti itu. Insya Allah bisa membedakan antara ini adalah suatu hukuman atau ini adalah sebuah sanksi atau konsekuensinya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang terdiri dari seperti makan, sandang, papan, itu adalah bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, atau kebutuhan untuk diterima atau diperhatikan.
Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misal ada suatu kasus, ada seorang anak yang mengambil bekal temannya. Kalau anak tersebut menjawabnya, karena aku lapar berarti itu termasuk apa? Dia membutuhkan apa? Tahan hidup. Iya, pintar. Bertahan hidup. Kalau si anak menjawabnya, aku ngambil makanan dia karena ternyata dia nggak bisa melawan aku, berarti apa? Penguasaan. Iya, penguasaan. Kalau jawabannya dia, kenapa kamu ngambil makanannya? Karena kalau jawabannya, aku senang aja usil biar dia ngejar aku, berarti itu adalah kesenangan. Kalau jawabannya dia, aku ngambil makanan dia biar dia merhatiin aku. Nah, itu berarti adalah cinta kasih, seperti itu, ingin diperhatikan. Nah, kalau jawabannya dia, kenapa kamu mengambil bekalnya dia? Karena aku bosan dengan bekalku. Berarti itu adalah kebebasan. Dia sudah bosan dengan bekal makanannya yang selalu beli di koperasi ya. Enggak, bercanda. Enggak bercanda. Kebutuhan apa yang mereka perlukan? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Misalnya, si anak mengeluh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan apa yang... Ayo, apa? Ini adalah kesenangan. Dia senang nyanyi, dia butuh bisa nyanyi, pengen nyanyi di kelas, tapi gurunya melarangnya. Itu berarti dia membutuhkan kesenangan. Lalu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti iya, kasih sayang atau cinta kasih. Oh iya, pakai jilbab ya tadi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, berarti apa? Kebebasan. Kebebasan, iya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti penguasaan, dia tidak menguasai, dia tidak bisa mewarnai dengan rapi, tetapi gurunya menunjukkan ke teman-temannya di depan kelas, ini loh gambarnya kayak gini. Nah itu anak bisa apa yang namanya ya, merasa sakit seperti itu. Aku bosen. Ini ada 5 posisi kontrol, nanti bisa dibaca sendiri di saya share insya Allah. Ada penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu ini apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kalau kita menggunakan kata-kata itu yang tersampaikan masuk ke siswa itu adalah 10%, nada suara 35%, sedangkan menggunakan bahasa tubuh 55%. Adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prostitusi. Restitusi, Ustaz. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan muridnya tidak tahu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ada 9. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti kalau ada anak yang
bersalah, caranya adalah seperti kita tuh mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Ini adalah contoh-contoh kata untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Apa yang penting bagi kamu? Jadi menanyakan ke anak, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, karena kita harus tanggung jawab bersama. Nah, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini mungkin kita tidak bisa melihatnya, ya, tapi akan terlihat saat murid kita itu dewasa dan sukses di kehidupan, pekerjaan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi. Tanggung jawab dapat diandalkan, berkati luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, apabila banyak kesalahan, saya juga masih banyak belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.